Sepintas memang benar Joni meninggal dunia secara wajar karena penyakit. Namun naluri petugas identifikasi Polrestabes Surabaya, Aibtu Puji Haryanto berkata lain. Ia meyakini Joni meninggal karena dibunuh. Dari firasat ini titik terang bermula. Ini gaya khas saya sepertinya Pak Dedi, gaya khas gundul. Ada larangan nggak sampai kacamata? Oke, jadi gini Pak, jadi banyak banget yang nanyain untuk kasus lesbi di Surabaya itu Pak. Jadi banyak orang-orang itu, kok Pak Puji sampai punya insting gitu Pak? Gimana Pak ceritanya? Sampai ada insting bahwa itu kematian korbannya itu nggak wajar. Ada suatu kasus tindak pidana di dalam kejadian itu Pak. Memang setiap TKP itu kita kan harus punya insting, punya kemungkinan, segala kemungkinan yang harus kita buktikan. Kenapa? Ketika TKP penemuan jenazah, kita harus bisa memberikan gambaran pada diri kita, termasuk pada tim olah TKP. Kira-kira satu, apa yang terjadi? Kita berpikiran bahwa oh itu kemungkinan terjadi pembunuhan, oh itu kemungkinan bunuh diri, karena ada kemungkinan orang mati itu disebabkan oleh keinginannya sendiri, jadinya bunuh diri, keinginan orang lain namanya pembunuhan, dan ketiga kecelakaan, tapi kematian tidak diinginkan baik oleh korban maupun oleh pelaku. Maksudnya bukan pembunuhan, bukan pula bunuh diri. Ketika melihat kasus itu, memang pada awalnya keluarga korban termasuk tim yang di sana, bagian besar mengatakan, oh bahwa ini mati karena sakit, antara tanda untuk sakit jantung itu memang ada. Salah satunya ibu itu tanda sakit jantung, terus kemudian ditemukan pula di situ obat-obatan beserta resep, terus riwayat penyakitnya juga ada. Jadi keluarga korban meyakinkan bahwa oh sudah Pak ini karena sakit jantung. Nah, itu kan ada kemungkinan ya kalau sakit jantung. Kalau misalnya pembunuhan kan enak lakunya dan kasihan pula yang meninggal ini, itu kan pasti ya kita kan nggak tahu juga kan kita percaya atau apa kan kita nggak tahu. Ya, pasti kalau kita dibunuh, kita disakiti saja kita merasa sakit, merasa dendam, apalagi dibunuh kan. Ya, mungkin dia tidak bisa mengatakan kepada kita, tapi kan pasti keluarga pun pasti tidak terima kan gitu. Dan mungkin karena feeling juga, feeling itu kan, feeling itu sesuatu yang biasa kita lakukan. Seperti kita naik mobil kan kita karena feeling, kapan kita tancap gas, kapan kita ngerem, kan kita kan secara feeling, kadang otomatis kita melakukan sesuatu pada diri kita secara refleks. Jadi secara batin itu sesuatu yang janggal dan harus saya cari, harus kami cari. Makanya itu coba lebih dalam lagi, dan kita ulah TKP lebih detail lagi, setelah kita temukan satu helai rambut yang di TKP itu yang berbeda daripada orang yang tinggal di rumah itu. Orang tinggal di rumah itu kan anak kecil rambutnya sama seperti bapaknya itu. Terus perempuan istrinya rambutnya panjang seperti pembantunya. Nah ini rambut pendek dan ketebalan dengan bentuknya berbeda dengan orang yang tinggal di situ. Nah, kemudian kita kembangkan rumah ini dibersihkan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, nanti setiap hari. Ya, kalau setiap hari kan tidak mungkin satu rambut itu ada tertinggal di situ. Kalau debu saja bersih, apalagi rambut kan gitu. Nah dari situlah jalan saya masuk di otopsi, walaupun keluarga tidak menghendaki. Awalnya memang tidak menghendaki Pak? Tidak menghendaki, karena keluarga ya namanya otopsi kan sudah bagaimana orang kan macam juga yang ini nanti organnya di ini untuk praktek. Dan otopsi itu bukan untuk praktek, otopsi itu untuk mengetahui cara kematian seseorang, ya, sebab-sebab kematian, mekanisme kematian, itu yang dicari, bukan untuk praktek atau apalagi sampai organnya dijual. Nggak laku organ dijual itu. Ya, kalau organ-organ yang bisa digunakan orang lain itu ketika ada buat surat wasiat, ketika orang meninggal seberapa saat itu sudah harus diambil, sudah harus pengamanan khusus.
Nah ini kalau sudah meninggal berjam-jam, apalagi berhari-hari kan nggak bisa. Siapa yang pakai barang busuk kan? Nah, setelah itu baru kita kembangkan. Akhirnya mencari jejak, ya. Lantai basah, rumah lantai bersih, ini kan lihat. Apalagi lantai berdebuan, ya kita cari jejak. Nah, dari situlah dikembangkan oleh tim. Kemudian setelah hasil otopsi ternyata ada dari otopsi ini bahwa ini bukan sakit jantung. Berarti apa? Kematian tidak bukan. Kematiannya dia ada yang menghendaki, orang lain yang menghendaki kematiannya dan melakukan sehingga orang itu mati. Namanya kematian. Tapi memang benar dia menderita sakit jantung, tapi penyebab kematiannya bukan karena penyakitnya Pak ya? Nah, bukan karena penyakit jantung. Karena ada temukan apeksia itu. Ya karena bukan gagal jantung, yang itu ada kalau katanya ada penyebab pembuluh darah atau penyebab pada jantung atau sesuatu, dan ini karena kerenggangan pada ruas kepala itu, biasanya buta ini itu. Nah, yang begitu kan, berarti melakukan ini orang yang khusus untuk itu, kan gitu. Berarti ya ini ada laki-laki, ada ini akhirnya dikembangkan lah karena pengungkapan suatu perkara itu bukan hanya tim olah TKP saja, memang pemenangan termasuk kedokteran forensik, termasuk tim olah TKP, penyidik dan peneliti. Bersinergi apa ya? Sinergi, bagaimana mengundang mencari informasi dulu. Olah TKP itu mencari bukti-bukti yang ada di sekitar TKP itu. Dari bukti nyata itulah dikembangkan. Dan itu keterangan dari kedokteran forensik, hasil visum, segala hasil otopsi semua itu kemudian dikembangkan oleh para penyidik, oleh para peneliti. Hubungan telepon itu dengan siapa? Akhirnya itu. Dan ya itu, dan kembangkan oleh menemukan tersangka. Tersangkanya ternyata pacar dari istrinya ini, yang dimana ini adalah pasangan lesbian. Pasangan istrinya lah, istrinya perempuan. Dia membayar orang untuk membunuh ini, bersama dengan pembantu yang baru dimasukkan itu bersama. Jadi Pak Puji punya insting, kemudian dibuktikan secara ilmiah Pak ya. Insting itu ada, kemudian dibuktikan secara ilmiah, nggak hanya berdasarkan insting aja gitu Pak ya. Iya, kita kan dalam proses hukum menentukan tersangka, ya, hingga jadi terdakwa, hingga jadi terpidana itu bukan hanya berdasarkan insting, tapi adalah bukti real yang kita temukan, alat bukti dan keterangan saksi, barang bukti, keterangan tersangka, dan bukti lainnya itu kita berikan. Jadi secara ilmiah, secara insting kita, insting itu kan hanya merasakan, yang membuktikan ini apa yang kita kerjakan dan apa yang kita temukan itu jadi bukti. Insting nggak bisa jadi mungkin petunjuk, tapi yang tidak bisa jadikan petunjuk kan. Ya insting itu ya anggap aja lah seperti herder itulah, kita mandi pelacak begitu kan, ya, secara insting setelah itu bisa nyium, tapi bisa nggak dihadirkan di pengadilan kan? Dan bisa dihadirkan di pengadilan kan barang bukti, alat bukti yang sah yang sah, yang nyata, misalnya benda yang dilakukan untuk membunuh, misalnya pisau atau segala macam, dan termasuk rambut itu ada hubungannya, kausalitas antara tersangka dan korban. Berarti emang nggak bisa dipungkiri Pak, tim forensik itu termasuk Pak Puji sendiri mempunyai apa ya, pandangan atau insting yang emang nggak dipunya orang lain Pak ya. Jadi kayak petunjuk-petunjuk ataupun dalam hal lain itu orang punya keistimewaan lah ya Pak ya. Yang orang lain itu nggak bisa sama. Saya nggak bisa jawab kalau itu, kalau hanya berdasarkan insting saja buat apa kalian belajar forensik? Ya, nanti ada lagi buat aja dukun forensik atau forensik kan gitu. Iya. Karena memang forensik bersifatnya itu ilmiah Pak ya. Harus ilmiah, pembuktian secara ilmiah itu yang digunakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu semakin kewajiban kita semua untuk ahli forensik semuanya itu untuk banyak belajar banyak ini, karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan berkembang pula lah
cara orang melakukan kejahatan, alat yang digunakan berkembang. Jadi kita sebagai ahli forensik, kalian juga, kami juga harus belajar itu perkembangan termasuk sidik jari, termasuk racun, teknik apa saja yang baru-baru ini. Banyak hal termasuk kasus-kasus baru, termasuk afeksia autoerotik yang dulu kita tidak kenal ternyata sekarang ada. Itu yang diajarkan untuk itu. Nah, terkait dengan insting itu ya nggak ngerti ya. Cuman kan ya tadi seperti awal, mungkin kemampuan seseorang atau insting seseorang itu bisa terlatih, kemudian terbentuk itu ketika mungkin dia karena sering melakukan, sering bertemu kasus-kasus yang sama, terus detail perbedaan yang ada setiap kasus itu karena pembelajaran dari pengalaman itu yang membentuk insting, membentuk pengetahuan. Sama kayak kalian itu kan belajar forensik gitu. Semakin Anda belajar buku tanpa buku pun akhirnya apa gitu. Kemudian bahkan titik koma juga tahu kan gitu. Ketika kita ujian dan nulis, ternyata itu salah, ternyata itu salah, nah itu insting dari pengetahuan dari batin kita, merasakan sesuatu yang berbeda. Ya sama kita kalau seperti nginter mobil segala macam, insting kita kapan injak rem tidak usah disuruh, ini harus injak rem secara teori, tapi secara insting, secara refleks kita pasti injak rem gitu aja. Totalnya udah berapa tahun Pak Puji di Inafis Polrestabes Surabaya? Sebenarnya di Inafis Polres Surabaya Timur mulai 2001 ya Pak? 2001 sampai sekarang Tetap di Inafis. bekerja di bidang forensik. Ya mungkin itu aja dari Pak Puji membahas tentang kasus yang terjadi, mungkin kasusnya udah lama tapi masih diangkat oleh beberapa media, dan ini klarifikasi atau pendapat langsung dari Pak Pujinya langsung mengenai kasus lesbian tadi. Nah mungkin Pak Puji banyak lagi kasus-kasus yang Pak Puji tangani yang melibatkan forensik, dan info aja Pak Puji juga itu alumni forensik UNAIR, S2 ilmu forensik UNAIR angkatan 2016 Pak ya. Ya udah wisuda, udah lulus tahun 2020. Nah, jadi mungkin kali ini itu aja, nanti kita tunggu lagi pembahasan kasus-kasus bersama Pak Puji di kasus-kasus berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Puji. Terima kasih.